terjemahkan itu dari original teks dari bahasa Ibrani. Jadi firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Musa itu, yang ditulis Musa di dalam sebuah kitab, diterjemahkan. Demikian Pak. Pertanyaannya, kitab Nabi Musa itu untuk orang Roma atau untuk orang Israel saja? Untuk pada mulanya orang Israel, makanya tadi Ibrani 1 ayat. Kok ada bahasa pada mulanya, Pak? Maksudnya apa? Pada zaman dahulu Allah mengutus nabi-nabi kepada bangsa Israel. Hanya yang saya tanya, kitab yang datang kepada Nabi Musa ini apakah untuk orang Israel saja atau juga untuk orang Roma? Pada mulanya hanya untuk Israel. Maksud Anda dengan mengatakan pada mulanya apa? Ingin nipu? Karena perjanjian pertama itu udah bercacat, makanya ada perjanjian baru. Dari mana ilmunya tuh? Dari mana ilmunya Pak Dokter? Yeremia 31 ayat 32 sampai 34. Alamak. Sekarang pertanyaan saya ini, hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa ini diperuntukkan spesial untuk Bani Israel atau untuk orang Roma juga? Untuk bangsa Israel, khusus untuk Israel. Oke, khusus untuk Israel. Terus kenapa ada di dalam agama Roma kitabnya orang Israel? Panjang ceritanya. Nggak, singkat-singkat aja, yang masuk akal aja. Ya, karena hukum Taurat itu kan diperuntukkan untuk Israel. Tetapi karena orang Israel memberontak, akhirnya bangsa di luar Israel pun menerima. Dari mana dia menerima? Dari mana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah setuju bahwa kitab itu hanya untuk orang Yahudi, apa dasarnya? Kenapa ada di dalam kitabnya orang Kristen Roma? Baik. Yang saya tahu dengan data yang tertulis bahwa Tuhan hanya mau menyampaikan firman-Nya melalui nabi-nabi khusus kepada Yahudi. Itu yang pertama. Tapi ternyata ada Yahudi mayoritas, yaitu ahli Taurat dan imam-imam kepala yang tidak mengerti kitab itu, akhirnya nggak percaya. Tetapi ketika nabi yang diutus kepada bangsa Israel ditolak oleh bangsa Israel mayoritas, yaitu ahli Taurat dan pemimpin agama Yahudi, akhirnya pada zaman akhir Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan, yaitu Yesus. Ketika Yesus menerangkan kitab itu, yang menerima adalah orang Yahudi. Itulah murid-muridnya. Makanya tertulis di Matius 21:43, kerajaan surga diambil dari bangsa Yahudi jasmani, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, diberikan ke Roma pada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Artinya yang menerima ajaran Yesus. Menerima ajaran Yesus. Itulah murid-muridnya. Yesus mengajarkan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda terima? Ada datanya di Matius 15 ayat 20 sampai 28 itu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda terima? Ada tertulis, ya. Ada konteksnya. Berarti tidak ada hubungannya dengan Anda kan? Lagi-lagi, sedangkan hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel saja. Nah, kalau Anda mengatakan di akhir zaman mengutus anaknya yang tunggal, anaknya pun hanya untuk Bani Israel saja. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tuhan kemudian mengutus juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus. Mana tulisannya? Mana tertulis Tuhan mengutus nabi anaknya untuk Roma? Mana? Ingat, di kitab saudara sudah ada kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Itu diambil secara tidak sah. Tidak ada dalil pembenaran yang bisa Anda gunakan untuk itu. Silakan.
Baik, yang saya tahu ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, tuliskanlah firman ini dalam sebuah kitab, Musa menulis. Itulah bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkan kepada banyak-banyak bangsa, termasuk Septuaginta itu terjemahan, bukan original teksnya itu, ya. Jadi original teks itu diterjemahkan kepada banyak-banyak bangsa, termasuk LAI juga menerjemahkan, KJP juga menerjemahkan, seluruh Diloncat kemana-mana. bangsa diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu bukan karangan bebas, Pak Juma, bukan karangan Iya, bebas. kapan mulai diterjemahkan itu, Pak? Kalau soal kapannya itu saya tidak tahu, ya. Yang saya tahu sudah utuh saya baca LAI sama KJP. Ya, yang saya tahu lah saya pertanggungjawabkan. Ya. Jadi yang saya tahu. Makanya aku bilang nanti kalau Pak Juma tahu original teks Keluaran 17 ayat 14, silakan original teksnya dibuka. Keluaran 24 ayat 4 tertulis, maka Musa menulis segala firman itu dalam sebuah kitab. Silakan original teksnya dibuka. Jadi kitab-kitab orang Yahudi, Nefi atau apa tadi, kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, silakan original teksnya, silakan kita naik ke atas. Tetapi LAI yang saya baca mulai Kejadian sampai Wahyu, saya mengerti. Ya, itu Pak Juma, ya. Itu yang saya dengan data-data itu, Pak. Iya, silakan aja dengan iman Anda. Ini yang kita sedang cari ini adalah keotentikan daripada agama Romawi dalam ini Katolik mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini yang sedang kita cari, ini yang sedang kita gali. Kok bisa ada terjemahan kitab agama orang lain di dalam agama yang lain? Agama Hindu tidak pernah mengambil terjemahan kitabnya orang Buddha. Islam tidak pernah mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, orang Yunani, atau orang manapun. Hanya Kristen Katolik yang mengambil terjemahan dari agama lain. Nah, ini yang sedang kita bahas. Apakah memang kitab yang datang kepada Nabi Musa ini diperintahkan untuk dikabarkan kepada bangsa lain? Kalau ada kitab Taurat itu dikhususkan untuk diberitakan kepada bangsa lain, dalam hal ini Roma Yunani, tunjuk dalilnya di mana? Kalau tidak ada, berarti agama Katolik boleh dikatakan mengambil kitabnya agama lain, mengambil kitabnya orang lain tanpa izin dan tak ada legalitas dari pemiliknya, itu sama dengan pencuri, maling. Nah, coba Pak Dokter, kalau Anda tidak mau dikatakan pencuri, maling, tolong tunjukkan di mana di dalam kitabnya Taurat Musa dituliskan bahwa kitab Taurat, hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel berupa Torah Musa itu juga diperuntukkan untuk Roma dan Yunani. Silakan. Baik, yang saya baca mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak ada agama Katolik. Tidak ada agama Roma. Tetapi kalau Pak Juma bisa ya, di mana tertulis ada agama Roma, di mana tertulis agama Katolik di Bibel. Oke. Terima kasih. Dan saya tepuk tangan dulu. Artinya memang tidak ada Katolik, agama orang Roma ini tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi, begitupun kitabnya agama Katolik itu sendiri. Dengan kata lain, ini sudah membuka cakrawala berpikir orang yang waras bahwa agama Kristen, dalam hal ini agama tertua dari agama Kristen yaitu Katolik, mengambil kitabnya orang secara tidak sah. Dengan kata lain, kitab yang digunakan oleh orang Kristen hari ini adalah kitab Spanyol, separuh nyolong dari terjemahan agama orang. Nah, coba, apakah Anda masih punya malu memiliki agama yang memiliki kitab yang dianggap suci? Sudahlah, terjemahan diambil pula dari terjemahan kitab orang, di mana kitab orang ini hanya spesial bagi kaum di mana kitab itu diutus. Coba, apa Anda masih punya malu? Masih punya wajah? Baik, Masih. Pak Juma mengatakan tadi agama Katolik, agama Roma. Jadi yang saya tahu Bibel ini tidak ada agama Roma di sini tertulis.
Dengan Yang kata ada lain, kitab itu bukan untuk agama. Sekarang begini aja deh Pak Dokter, itu agama Katolik ada nggak? Ya, kalau agama itu ada sih. Ada, Agama ada kan? itu juga. Nah, Ya, orang tapi di Roma dalam ada nggak? Bible tidak ada. Di dalam Orang Bible Roma tidak ada nggak? Orang Roma ada. Nah, Kalau soal ada, orang, ada orang Roma, ada agama Katolik, tapi tidak ada di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Dengan kata lain, agama Katolik, agamanya orang Roma, mengambil terjemahan kitabnya orang. Dengan kata lain, kitab yang Anda gunakan sekarang itu adalah kitab Spanyol, Spanyolong. Sampai sini belum mengerti juga Pak Dokter? Oke, pertanggungjawabkan pendapat Pak Juma bahwa itu separuh nyolong. Silakan. Ya, buktikan kepada saya kalau ada legalitas bahwa kitabnya orang Yahudi itu memang diberikan oleh Tuhan untuk orang Roma. Ada enggak? Baik, Ayo. yang saya tahu dari awal, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, juga kepada para nabi, tuliskanlah firman itu dalam sebuah kitab. Itulah tertulis. Nah, Lalu untuk- banyak orang menerjemahkan kepada suku, kaum, dan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Artinya, Pak Dokter, Anda ini punya agama hanya menggunakan terjemahan dari kitabnya orang. Betul? Bukan. Lalu Terjemahan dari firman Tuhan yang ditulis para nabi. Bukan kitab orang. Kitab para nabi. saudara pikir Nabi Musa itu bukan orang? Hah? Walaupun Nabi Musa orang, tetapi bukan hasil karangan Musa. Siapa yang bilang karangan Nabi Musa? Kitab Itu firman dituliskan oleh Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Mana legalitasnya? Kenapa orang Roma? Kenapa Katolik? Neneknya Kristen di dunia. Kenapa menggunakan kitabnya orang? Apa alasannya? Mana legalitasnya? Mana nabi yang diutus kepada Katolik orang itu Roma? Neneknya Kristen. Tertulis di mana Katolik itu nenek Kristen? Silakan. Agama yang tertua menyembah Yesus itu kan Katolik. Bukan. Siapa? Ya, tidak ada agama yang menyembah Yesus. Apa sih? Jadi agama Anda nyembah siapa? Yang menyembah Yesus adalah orang yang telah dilahirkan kembali dari firman Tuhan. Tuyul. Bukan agama. Bukan agama yang menyembah Jangan Yesus. terlalu muluk-muluk, Pak. Ini dulu kitabnya agama orang Anda selesaikan. Jangan ngaku-ngaku terlahir kembali menjadi ini. Allah, ini dulu selesaikan hasil curian ini. Selesaikan dulu. Pertanggungjawabkan iman kalian. Dari Saya mana sudah dasarnya terjemahan kitab agama lain ada dalam kitab agama Anda? Itu aja dulu. Selesaikan. Saya sudah jawab. Apa jawabannya? Biarlah netizen yang ada 4.000 ini. Justru netizen yang bertanya, oh iya ya kita Kristen selama ini hanya percaya aja. Ada namanya perjanjian lama, ada namanya perjanjian baru. Ini yang perjanjian lama kan jelas. Ya, Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Oke, berarti kita lah Kristen ini. Paulus menulis surat untuk kita, meskipun itu bukan untuk orang Kristen di Indonesia, tapi untuk orang yang ada di sana, di Eropa sana. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah dari mana agama Kristen Katolik ini mengambil terjemahan kitabnya orang dan apa dasar pijakannya? Hukum untuk Yahudi kenapa dipakai untuk Roma? Itu loh. Baik, karena saya bukan orang Katolik, silakan bertanya kepada orang Katolik. Nah, Anda sendiri agama apa? Saya beragama Kristen, tetapi bukan karena agama itu saya mengenal Yesus. Saya agama Kristen, tetapi bukan karena agama itu. Berarti Anda tidak merasulkan Paulus? Karena yang beragama tidak akan masuk surga. Lucu ente itu. Matius 5 nomor 20. Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Anda ini sekolah di mana sih? Benar. Anda mengatakan apa tadi barusan? Sekarang mengatakan lagi benar. Saya setuju bahwa kalau tidak melebihi agama Yahudi atau agama ahli-ahli Taurat, tidak bisa masuk surga. Nah, apakah agama Anda sudah melebihi? Sebentar. Orang Yahudi sholat 3 kali sehari. Anda? Saya jawab dulu baru direspon Pak Juma, oke?
Ya, selesaikan dulu yang pertama tadi. Mana legalitasnya, Pak Dokter, tidak usah kemana-mana. Mana legalitasnya orang Kristen menggunakan perjanjian lama dari kitabnya Yahudi? Baik. Jadi saya bilang tadi dari awal bahwa Alkitab atau Bible itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ditulis oleh para nabi atas perintah Tuhan dalam sebuah kitab. Terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Perjanjian baru itu atas perintah Yesus kepada murid-murid. Di mana Yesus memerintahkan menulis perjanjian baru, Pak Dokter? Ngarang aja terus. Saya mau bicara dengan Di mana Bapak menuduh Yesus? Perjanjian baru adalah kitab yang dituliskan berdasarkan perintah Yesus. Mana perintah Yesus? Ngarang-ngarang. Anda sekolah di mana sih, Pak? Ayat 11, Wahyu 1:11. Wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes di Pulau Patmos, apa yang kamu lihat? Alamak, Wahyu. Tuliskanlah dalam sebuah kitab. Ayo, Pak. Yesus itu datang di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Pulau Patmos itu 100. Tahun ke-100 baru ditulis. Sementara Paulus menulis di tahun 52 mulai. Instruksinya nanti di tahun 100. Jangan aneh-aneh lah. Beragama itu pakai akal, Pak. Ini pertanyaan saya itu sederhana loh. Akui saja kalau memang agama Anda mengambil secara ilegal kitabnya orang, akui aja, nggak usah malu-malu. Saya sudah terangkan, belum saya siap terangkan sudah Bapak potong. Mana yang Anda terangkan, cuman ngawur. Sebelum saya maunya ada timer ya Pak Handi, silakan. Alah, minta timer lagi orang kayak gini, minta timer. Mending saya tidur, Pak. Jadi Pak Juma, saya udah kenal Pak Juma 5 tahun yang lalu. Iya, justru itu Anda kewalahan. Ayat yang Pak Juma tahu. Kalau Anda sudah tahu, harusnya tahu bagaimana caranya melumpuhkan logika saya. Tapi kok Anda semakin kayak gini, semakin parah. Ingat Pak, ini Anda menghabiskan waktu saya. Pertanyaan saya sederhana. Mana legalitasnya orang Katolik Roma mengambil kitabnya agama lain? Apa yang Anda jawab? Saya bukan orang Katolik, silakan bertanya ke Katolik. Agama Anda itu mengambil dari situ. Katolik itu yang paling tua, Pak. Agama Anda itu cuman titisan dari agama Katolik. Baik, saya jawab, jangan dipotong, boleh? Ya, kalau masuk akal, silakan. Masuk akal atau tidak masuk akal Pak Juma nggak masalah, yang penting hak menjawab diberi kesempatan. Ya, kalau begitu Pak, modal kayak gitu Anda hanya mempermalukan Kristen se-Indonesia. Mending Anda turun. Saya jawab dulu, Pak Juma mau diskusi dengan data-data atau enggak? Data-data silakan. Saya malah dari tadi minta datanya mana. Bapak nggak nunjukkan data. Yang saya tahu perjanjian lama itu atas perintah Tuhan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Untuk umat siapa? Perjanjian baru belum siap. Untuk umat siapa? Tunggu dulu, jangan dipotong di situ. Yang nabi-nabi yang diutus untuk gimana nih Pak Handi, Pak Sugi, mana Pak Kinanta tadi? Kok nangis? Anda menjelaskan perjanjian lama itu adalah firman Tuhan yang diperintahkan kepada nabi-nabi untuk ditulis. Itulah perjanjian lama. Tapi Anda tidak berani meneruskan, ditulis untuk Bani Israel. Itulah liciknya Anda. Ayo, berani nggak mengatakan itu? Ditulis untuk Bani Israel. Berani nggak mengatakan itu? Untuk seluruh bangsa. Mulai ngaco, nipu. Mana dalilnya? Ada di mana? Lukas 2. Nenekmu kiper yang saya tanya perjanjian lama. Nenek saya dokter ngapain kayak gini? Bukan kiper, nenek saya pemilik apa? Pemilik bola itu. Saya tanya sama Pak Dokter. Dokter Pulu-Pulu. Saya tanya sama Anda, mana dalilnya kitabnya orang Yahudi itu untuk orang Roma mana? Nggak malu apa? Tiap hari pakai kitabnya orang, nggak malu? Nggak malu? Tidak boleh saya jawab. Saya jawab udah dipotong. Gimana Pak Handi? Memang kayak gitu modelnya diskusi? Ya orang diskusi itu yang dewasa dong Pak. Ini yang kita kaji ini legalitas agama Anda menggunakan kitabnya agama lain.
Anda kemana-mana, melanglang buana ke sana kemari. Apa yang Anda bahas ini? Gimana Pak Senjo? Silakan Pak Senjo. Ya kalau Pak Senjo bisa langsung ayat ini terangkan, tapi datang Dokter Adi ini nggak berani bicara ayat kan? Ya, kok kenapa melawan dirinya sendiri Pak Dokter? Saya lawan diskusinya. Kenapa bicara sendiri? Silakan. Jadi aku bilang Pak Juma saya ikuti 5 tahun yang lalu selalu perang ayat kan. Tapi ketika saya hadir bukan ayat yang ditanya. Ketakutan ya? Nenekmu kiper 7 turunan, takut samamu. Nenek aku pemilik klub bola, bukan kiper. Oh, berarti kamu siapa? Liverpool. Oh, Liverpool. Nah, sekarang pertanyaan saya jelas. Mana legalitas sampai agama Anda menggunakan kitabnya orang? Jawaban Anda apa? Baik, saya sudah bilang yang menulis itu bukan saya, satu. Ya, bukan saya yang menulis. Saya tidak tanya siapa yang menulis. Ya. Saya tanya legalitas sebagai seorang dokter mengambil sebuah buku dari bukunya orang dipakai untuk keyakinan. Harus Anda mikir ini buku dari mana? Apa hubungannya dengan agama saya buku ini? Emang buku ini dituliskan, diwahyukan untuk saya? Itu loh. Boleh saya jawab tanpa dipotong? Udahlah. Nah, Pak Juma menanyakan saya, belum saya jawab pasti dipotong. Tapi jawaban Anda apa? Coba silakan. Soal benar atau tidak itu biar netizen yang menilai, oke? Alamak. Silakan. Oke, saya jawab. Yang saya tahu bahwa Tuhan memberikan wahyu atau perintah atau nubuatan kepada para nabi dan para rasul atau apostel untuk menulis firman itu dalam sebuah kitab. Bapak-bapak gereja dari Ortodoks, Katolik, dan Syria mengkanon tulisan-tulisan itu. Jadi yang melihat dan mendengar langsung firman itu menulis. Jadi banyak yang menulis. Jadi tulisan-tulisan itu diselidiki oleh murid-muridnya murid. Yohanes punya murid. Muridnya lagi punya murid. Yang saya tanya perjanjian lama, Cak Ayu. Alamak. Saya belum siap tanya jawab udah apa. Silakan Pak Juma. Ini ruang Zoom. Saya sebagai tamu. Oke, silakan Ya. kalau mau tidak rumah. Perasaan yang saya tanyakan tadi itu perjanjian lama, dari tadi kok larinya ke Lukas, Markus, Matius, muridnya murid. Alamak. Para nabi itu kan ada original teksnya. Jadi muridnya Yohanes, yaitu bapak-bapak gereja itu, itulah yang mengkanon. Artinya hanya Emang perjanjian lama pernah dikanon, Pak? Ya semua perjanjian baru kan dikanon semua. Dikanon juga. Ya semua dikanon. Pertanyaan saya, perjanjian lama itu kitab untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Kenapa ada di dalam agama Anda? Baik. Itu pertanyaan saya. Saya sudah jawab tadi, belum selesai aku menjawab udah dipotong, jadi Bapak nggak dengar. Alamak. Ya Mak, mana maknya? Silakan panggil maknya. Tomasaki. Mana Pak Kores? Pak Kores Bunda Rama itu merah apanya itu, merah sinyalnya. Aduh, kasihan saudara saya ini. Silakan Pak Juma. Pak Juma kan selalu... Yang saya tanya, Bang, Yeremia 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, hukum Musa yang datang kepada Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Oke? Mazmur 147, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Oke? Nah, pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi yang spesial untuk mereka ada di dalam agama Anda? Itu kan pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi tadi Pak Juma kan sudah mulai keluar ayat Yeremia 31 ayat 30 sampai 33. Boleh saya bacakan? Silakan. Baik, Yeremia 31 ayat 30
sampai 33, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 3, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosanya. Pak Juma, ada di sini poin perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu apa? Perjanjian lama. Sebentar Pak, sebentar. Perjanjian baru yang dimaksud itu adalah tidak seperti perjanjian yang pertama yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Perjanjian baru itu disampaikan kepada Yehuda dan Yerusalem. Ditulis dalam hati, dalam batin. Artinya firman, Taurat itu firman, itu disampaikan. Jadi bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi orang Yerusalem sama Yehuda yang menerima. Lalu di Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan sorga sudah diambil dari bangsa Israel, jasmani, yaitu Ahli Taurat dan kitab Imam Kepala, diberi kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Jadi dari bangsa Israel jasmani diberi kepada bangsa Israel rohani. Itulah kekristenan. Lalu kekristenan pun sudah ditolak, yaitu Wahyu 2 sampai Wahyu 3 bahwa Kristen itu sudah diambil dari mereka kerajaan surga, diberi kepada bangsa Israel rohani yang baru. Itulah 144.000 orang dari 12 suku yang telah dimeteraikan firman Tuhan tadi, yang ditulis dalam hati, ditulis dalam akal budi. Itulah yang dimaksud perjanjian baru. Itu kitab Wahyu. Demikian Pak Juma. Jadi menurut Tuhan perjanjian baru itu hukum Taurat atau kitabnya Pak Dokter? Kitab perjanjian Kristen. Itu ada, di sini jelas dikatakan bahwa perjanjian lama itu yang disampaikan Tuhan kepada Musa itu perjanjian lama. Akan ada perjanjian baru, itulah yang ditulis dalam hati dan dalam akal budi. Itulah yang 144 tadi. Jadi kekristenan pun sudah ditolak, ya. Kekristenan sudah, makanya agama-agama itu sudah menambahi dan mengurangi yang tertulis di 19:18 itu sudah ditolak. Artinya yang menerima firman dalam hati, yang ditulis dalam hati dan akal budi itu hanya 144.000. Dimeteraikan dari 12 suku, dan di Wahyu 7 ayat 9-14 itu masih banyak dari suku bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang tak terhitung jumlahnya yang menerima firman itu di dalam hati dan di dalam akal budinya. Demikian Pak Juma. Jadi perjanjian baru yang dimaksud Tuhan itu Pak Dokter berdasarkan Yeremia 31 yaitu hukum Taurat. Itu perjanjian baru. Hukum Taurat itu perjanjian baru Pak. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itu yang menjadi perjanjian baru Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Siapa di situ? Kristen? Bukan Pak. Itu adalah Bani Israel dan Bani Yehuda.
Jadi perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat. Pahami itu dulu. Ini makanya dasar saya berbicara. Hukum yang datang kepada Bani Israel yang adalah hukum perjanjian baru yang datang kepada Bani Israel, kenapa di agama Anda jadi hukum perjanjian lama? Maka pertanyaan saya, dari mana orang Kristen ini mengambil kitabnya orang? Apa dasarnya ngambil kitabnya orang? Apakah memang ada perintahnya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel, yaitu hukum Taurat, akan diberikan kepada bangsa lain? Emang ada nubuatannya? Kan tidak ada. Coba. Nah, mana legalitasnya kemudian? Kenapa agama Anda ada terjemahan kitabnya agama orang? Orang Yahudi. Baik. Saya jawab Yeremia, masih di Yeremia kita. Di sini kita beda pendapat. Di Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Jadi hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa itu perjanjian pertama, perjanjian lama. Perjanjian baru bukan seperti itu. Ya, kalau hukum itu diberikan kepada Musa, tetapi perjanjian baru ini, saya bacakan ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku menaruh Tauratku, ya. Jadi Tuhan langsung menaruh Tauratnya lagi. Jadi nggak melalui Musa lagi, ya. Perjanjian pertama melalui Musa. Perjanjian kedua Tuhan langsung menaruh Taurat itu dalam hati, dalam akal budi, dan dalam batin. Itu Pak Juma. Silakan. Jadi perjanjian barunya apa? Hukum Taurat atau bukan? Bukan hukum Taurat lagi. Hukum Taurat tadi kan sudah diberikan Tuhan melalui Musa. Dan itu Nenekmu kiper. Ada aja orang ini nyesat ke orang. Dengarkan. Nenek saya pemilik klub. Dengar. Silakan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi dikatakan oleh Tuhan di sini, maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian barunya. Perjanjian baru Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Yang disebut perjanjian lama adalah ketika Tuhan memegang tangan Bani Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir sampai ke Gunung Sinai. Di Keluaran 20 lah kemudian hukum Taurat itu didatangkan kepada Bani Israel sebagai perjanjian baru kepada mereka, yaitu mereka akan menjadikan Elohim sebagai sembahan mereka, tidak pernah akan menjadikan Yesus sebagai sembahan. Makanya sampai hari ini yang mereka sembah Elohim, bukan Yesus, karena itu adalah perjanjian kekal bagi mereka. Nah, artinya bahwa perjanjian baru ini yang adalah hukum Taurat ini itu milik kepunyaan Bani Israel, Bani Yehuda. Kenapa ada di dalam agama Katolik Roma yang diteruskan agama Anda, Protestan dan seterusnya? Ini pertanyaan dari tadi belum dijawab. Perjanjian barunya Tuhan yang ada di dalam Bani Israel, kenapa ada di dalam agama Anda? Coba Anda jawab. Baik. Jadi saya koreksi, di perjanjian lama Tuhan memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel. Mana tertulis begitu? Mana? Melalui Musa. Mana perjanjian lamanya seperti itu? Mana tertulis di mana? Saya belum siap menjawab di pertemuan. Anda mengatakan Taurat perjanjian lama itu adalah hukum Taurat, mana tertulis?
Saya sudah baca data, cuma Pak Juma memahami. Mana tunjukkan ke saya, mana? Tunjukkan. Di sini udah jelas dikatakan di ayat 31 ya. Alamak, dasar tuyul. Nah, orang ini bisa jadi dokter. Ini data. Ada 4.400 mendengar kita. Saya baca data ya. Di sini saya ulang. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, garis bawahi ada perjanjian baru. Iya, Dengan tahu, saya tahu. Sebentar, dengar dulu. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Jadi Apa perjanjian dengan nenek moyangnya? Tunggu. Perjanjian dengan nenek moyang Israel itu apa? Hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat, ada hukum Taurat. Nenekmu kiper. Inilah kau asal ngomong. Bukan kiper. Itulah kau, makanya kau ditertawakan kamu. Dokter. Tuhan mengatakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Bukan itu yang dikatakan, bukan hukum Taurat. Ini perjanjian Tuhan ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Musa menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel agar Musa membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian. Itu perjanjian lamanya. Perjanjian barunya baru hukum Taurat. Tuyul. Oke. Pak Musa, Pak Juma, sewaktu bangsa Israel dijajah, ditawan oleh Mesir, Musa diperintahkan Tuhan keluar dari situ. Setelah keluar dari gunung itu diberilah 2 loh batu. Alamak, pandai kali memang nipu orang ini ya. Pandai kali orang ini nipu. Agamanya yang ngajarin gitu. Bukan seperti perjanjian. Diam. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek. Dalam nama Yesus. Mulai lagi agama setannya lagi diandalkan. Rokodam rosahadat keluar kau dalam nama Yesus. Turunkan biadab ini, turun. Dalam nama Yesus. Biadab. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta, turun. Agama setan, penyembah setan, turun. Laknat. Dasar biadab, penipu. Ini saya bacakan lagi ya teman-teman. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian lama yang diingkari oleh Bani Israel. Kampret. Udah ditanya. Tetapi kata Tuhan di dalam nomor 33-nya dari Yeremia 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah perjanjian lama itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian barunya. Kampret. Udah berpuasa saya supaya tidak kasar, tapi kalau menghadapi orang tulul, apalagi mengaku dokter tapi bahlul, memperbodoh manusia, itu biasa saya naik nafsu. Lanjut teman-teman. Ingat si kucuk, dasar manusia laknat, penyembah bangke. Sabar. Aku udah sabar. Tapi kalau yang dihadapi orang lingu kayak gitu, gimana mau sabar? Sabar juga ada batasnya. Wes, rapopo. Kalau dia itu pinter, ya nggak apa-apa toh. Kita diskusi yang enak, yang cantik, supaya memberikan edukasi kepada umat. Ini detailnya dokter, pinternya satin, pinter ngibulin, pinter bohong, pinter membedohi. Mau dibawa, masa mau dibiarkan orang pembohong kayak begini, yang dicelup di tempayang toh, biar dia siuman. Dasar dia bilang roh syahadat keluar, laknat biadab. Dokter, entah kau dekat sini, masukin mulutmu sendal. Maaf ya teman-teman, saya tidak bisa membiarkan orang yang mengaku dokter, pinter, ya, tetapi
sengaja dia memperbodoh diri itu. Itu pertanyaan sederhana. Kenapa agama Anda menggunakan kitabnya agama lain? Apa dia bilangnya? Aku tidak punya agama. Bahkan tadi dia mengaku aku tidak punya kitab. Kan tuyul. Jangan bos. Kalau ilmu masih nihil, jangan naik ke atas komal-komal di lintas agama. Mending Anda buka komal, cari koin di sana, apa gali kubur kayak apa kayak gali sumur, atau tari typing di sana, tripping. Jangan masuk tempat begini kita mau diskusi, ternyata kau sajikan kita yang memperbodoh orang. Dokter. Ya, kayak kemarin gini, dipertanyakan Lukas 24 ayat 46 itu. Terus di mana di Lukas katanya? Kan gendeng. Harus yang tertulis di Taurat. Aku di bawah nengok tuh, ya Allah ini dokter kok goblok banget. Masa tertulisnya di Lukas, emang zamannya Yesus sudah ada kitab Lukas apa? Saya dengar aja di bawah semalam itu aja. Silakan dilanjut aja. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Biasa. Ya, yang baru datang silakan. Paulus. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ada yang mau ditanyakan? Islam apa ya? Kristen? Bah, langsung naik mau ditanya. Kristen dong, Pak Ustadz. Silakan Bang Adi. Dulu Pak, aku lagi minum. Loh, Dikit. aku Res, lu bertanya, Res. Lu dikasih suruh tanya, Res. Oke, aku bertanya ya. Nanya yang bener dong kemarin. Paulus, bener. siap ditanya ya? Iya, boleh. Oke. Pertanyaannya, ketika ada orang berdosa di dalam Kristen, supaya roh orang berdosa ini diselamatkan pada hari Tuhan, maka roh orang berdosa ini diserahkan kepada siapa? A. Bapak. B. Yesus. C. Iblis. D. Roh Kudus. E. Pendeta-pendeta setempat yang sedang memegang masa jabatannya. Silahkan. Iblis. Mantap. Bagus, bagus. Anda lolos ke babak berikutnya. Siap? Siap. Ini kalau Bagus. gua dapet apaan nih? Apa? Kalau gue lolos gue dapat apaan? Dapat mangkok mie ayam yang ada ayam jagonya. Nanti kirim alamatnya aja, oke? Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Jikalau di dalam Kristen ada orang-orang yang menghujat Kristen, agar orang-orang ini jera menghujat, maka orang-orang ini harus diserahkan kepada siapa? A. Pendeta-pendeta setempat yang sedang memegang masa jabatannya. B. Bapak. C. Iblis. D. Yesus. E. Petrus. Iblis. Yeay! Anda hebat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Mantap, mantap. Kita Keren. dari iblis. Apa tuh? Dari iblis. Kamu kalau membantah, kamu kalau Kristen dan membantah, kamu Kristen bidat kamu. Jawabannya udah benar dua-duanya. Bukan. Yang pertama, roh orang berdosa diserahkan kepada iblis, itu tertulis dalam 1 Timotius 1 Korintus 5 nomor 5. Yang kedua, orang jera menghujat, Kristen-Kristen akan menyerahkan kepada iblis orang menghujat ini, tertulis dalam 1 Timotius 1:20. Kamu jangan bidat kamu ya. Saya ini yang megang kuis ini. Saya Kores Wawaruntu. Lanjut. Yang ketiga. Ini adalah pertanyaan final. Dan jika lolos maka akan mendapatkan mangkok mie ayam dikirim ke alamat yang dituju. Hadiahnya itu komputer rusak.
komputer rusak. Iya. Tapi tetap ada cap mie ayamnya. Iya. Oke. Paulus Bertrand siap? Siap. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan abad milenium di tahun 2000-an. Enggak dong, di tahun 90-an. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus sedang melakukan cawan yang dikehendaki Bapa, pertanyaannya, apakah Yesus melakukan penyaliban itu jatuhnya pembunuhan atau bunuh diri? Silakan dijawab, waktu dimulai dari sekarang. A. Pembunuhan. Survei membuktikan. Karena ini adalah pertanyaan final, maka kita akan memanggil ahli Biblos untuk memberikan penjelasan mengenai jawaban yang benar. Silahkan Ustadz Sugi. Jawabannya Yohanes 19:30. Oke, Ustadz Sugi sedang berhalangan hadir, jadi diganti oleh Profesor Handi Selebes. Jawabannya ada di Yohanes 19:30. Mari kita bacakan. Kemanakah jawaban yang benar tersebut? Apakah A. Pembunuhan atau B. Bunuh diri? Yohanes 19. Nah, ini dia. Oke, kita bacakan ya permisa ya. Kita bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Titik. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jawaban yang benar adalah B. Membunuh dirinya sendiri. Wok, 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 wok. Paulus Bertrand gagal maju di babak final karena salah dalam menjawab. Terima kasih. Kuis selesai. Kita Padahal saksikan tadi- pariwara padahal tadi berikut ada ini. nih. Bang Kores, padahal tadi ada pilihan loh. Jadi Bang Paulus tadi ada pilihan call and friend gitu. Mau telepon bom kah, mau telepon si Bambang Suleo, bisa tadi. Iya ada audiens lo, pilihan lo kan final lo. Loh, salah, itu salah kuis. Ini kan kuis siapa berangus. Nah, kalau yang ada pilihannya itu kuis Who Wants to be Bruno Mars. Beda jadi. Iya, iya. Iya tadinya kalau ada pilihan Oke. gue mau calling si Nathanael tadi. Waduh. Oh, kalau Nathanael gitu- udah gugur di sini. Dia udah pernah gugur di sini. Ya udah gini aja deh, karena ada kesalahan dari panitia, maka hadiah tetap diberikan tapi dalam kondisi setengah ya. Jadi setengah mangkok mie ayamnya akan dikirimkan. Silahkan ditaruh alamatnya kepada admin. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber yang naik ya, Tritung, Oten, Waitun, yang manapun, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan pelintir isi Bible dengan doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh Anda terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah muak mendengarkan narasumber yang sangat bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dogma, mendingan diam nyimak di bawah jadi berhala, atau Anda nongkrong saja di rest area. Sekian, terima gaji, stay tune. Terima gaji. Mantap, 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 mantap. Aku lagi yang memberi kuis kepada Paulus. Paulus, Ya. kalau kau lolos, kau akan mendapatkan komputerku yang rusak. Dapat topi. Ditambah bonus amplop isinya rahasia. Yang jelas, kalau kau buka nanti amplop itu, kau bisa membayar cicilan motor 3 bulan berturut-turut. Siap? Siap. Pertanyaan pertama. Siapakah nama orang tuanya Paulus? Silakan.
Nggak ada bang, nggak tahu saya. Orang tuanya tidak ditemukan. Gimana itu? Orang tuanya tidak ditemukan. Pilihan emang bang. Kayak tadi A atau B gitu. Agak sulit itu ya. Ganti yang mudah ya. Iya dong. Yang gampang gitu. Tapi kau Kristen nggak, Lus? Jangan-jangan kau Muslim? Enggak Kristen bang aku. Enggak Muslim kok Kristen. Kalau kau Kristen, kau yakin Yesus itu disalib? Lah, bukan Yudas. Hah? Yesus yang disalib. Yesus yang disalib bang. Nah, kita khawatir nanti kau Muslim, tapi nanti dia sangka orang framing gitu loh. Enggak, aku Kristen kok bang. Enggak ada framing ini mah. Aku mau di sini cuma mau nyari ilmu aja, belajar gitu. Kau yakin nggak tuh anaknya Bunda Maria itu Tuhan? Lu yakin apa enggak? Manusia bang, Bukan Tuhan ya? manusia. Menurut bang Andi apa? Manusia lah. Nah, kenapa bisa manusia bang? Ada alasannya nggak bang? Ya karena nggak mungkin Tuhan dilahirkan lah. Yang keluar kan gitu. Sederhananya bro. Ya betul. Nah kalau ada orang menuangkan Yesus, menurut anda salah atau benar? Sebenarnya nggak ada salahnya sih bang. Waduh, nggak lolos kuis ini. Ya salah lah kalau menuhankan anak orang. Ya kadang kan ada yang menuhankan. Kalau saya pribadi sih menuhankannya ke ilahinya Yesus seperti itu, bukan kemanusiaannya. Beda. Mana ada keilahian dalam diri Yesus? Masa ilahi campur manusia? Kan di dalam Yesus kan ada roh gitu. Ada roh bang, ada roh dan Bapa di dalam Yesus. Seperti Ya roh Yesus adalah rohnya sendiri, bukan roh Bapa yang masuk. Mana sih? Bapak aja sendiri, Bapak itu di surga menciptakan roh ke dalam diri manusia. Baca Zakaria 21 nomor 2. Roh itu ciptaan Tuhan. Nah, roh manusia ciptaan Tuhan ini nanti setelah mati, roh ini kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di muka bumi bersama fisiknya. Sama dengan Paulus gitu loh. Roh kamu itu ciptaan Tuhan, roh Yesus ciptaan Tuhan di dalam dirinya. Bukan Tuhan yang masuk ke dalam diri manusia. Gimana sih? Enggak lolos kamu ah. Kalau di ayat di Lukas 4 ayat 18 itu kayak bunyinya roh Tuhan ada padaku. Lukas 4 ayat 18 bang. Roh Tuhan Ada padaku. pertama Tuhan itu bukan roh. Ya, Tuhan itu menciptakan roh. Kalau Tuhan itu adalah roh, apa bedanya dengan roh bertanduk 7? Apa bedanya dengan iblis juga roh, setan juga roh? Nah, lu bisa bedain nggak tuh kalau semua roh? Roh itu ciptaan. Masa pencipta adalah roh menciptakan roh? Itu loh. Yang jelas, kalau kau percaya itu, roh Tuhan dalam diriku kau terjemahkan apa adanya, ya bertentanganlah tadi lo Zakaria 21 nomor 2. Yang mana yang benar menurut kamu nih? Jangan sampai gua ngantuk nih. Jangan lah bang, baru jam berapa? Kemarin juga udah cepet-cepet ngantuk aja bang. Belum lah ntar. Jangan ngantuk dulu lah. Menurut Bang Hendy itu berarti roh itu ciptaan. Ciptaan lah bro. Semua yang pernah ada di muka bumi ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu ciptaan Tuhan. Karena, dengerin dulu, karena
Tuhan pencipta alam semesta itu tidak mampu alam semesta ini menampung dia. Jadi nggak mungkin dia ke bumi. Ngapain coba Tuhan turun ke bumi? Jalan-jalan itu disiksa. Itu kan ajaran pagan. Itu definisi Tuhan itu apa? Apa? Menurut Bang Andi, itu definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu sembahan. Bukan gelar. Tuhan itu sembahan. Terus Tuhan itu punya nama. Gitu loh. Tapi kalau seandainya Yesus Tuhan, apa dia harus mengaku dia Tuhan? Kan enggak juga. Ya kalau kan, Yesus Tuhan ya nggak mungkin lah, masa dia semaput di tiang salib. Iya, maksud aku kan dia, kalaupun dia Tuhan juga dia nggak bakal bilang aku Tuhan sembahlah aku, dia juga nggak bakal bilang seperti itu sih Bang, kalau menurut aku ya mungkin. Ya kalau dia berani waktu hidup dia anggap orang gila jadinya kalau ada orang hidup di dunia ini mengaku Tuhan. Percaya bahwa Bang, manusia nggak bakal percaya kalau dia bilang dia Tuhan. Kayak contohnya Bang, kalau kayak orang Yahudi ya seperti itu ya. Orang Yahudi, coba kalau Yesus datang di tengah-tengah orang Yahudi, kalau dia bilang dia ngaku dia Tuhan tuh nggak ada yang percaya, nggak ada yang mengakui. Ya nggak mungkin juga lah ada orang gila mengaku dirinya Tuhan. Ya itu justru Bang, makanya kan itu kayak di luar nalar manusia gitu loh, seperti itu. Ya Yesus sendiri kok mengaku dirinya utusan. Lu percaya nggak? Utusan emang dia diutus. Ya udah, nggak usah ditambah-tambahin lagi tuh. Kalau Yesus sudah berkata, itulah diajarin pendeta. Kalau ditanya, ada nggak pernyataan Yesus mengaku Tuhan minta disembah? Nah, pendeta kan menjawab dalam gereja sama jemaatnya. Ada nggak pernyataan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Itu kan jawabannya pendeta. Ini namanya pendeta membodohi jemaatnya. Maksudnya pendeta terangin dong. Kalau ada pertanyaan begitu ya nggak ada statementnya Yesus kayak gitu, karena memang Yesus utusan Tuhan. Lihatlah Yohanes 17:3, Yohanes 5:30, 14:28, banyak banget. Yesus itu menandakan dirinya utusan Tuhan. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dia berdoa kepada Tuhan. Fungsinya akal. Akal itu dimatikan. Masa anak orang dijadiin Tuhan? Lu tahu nggak siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Siapa emangnya Bang? Pertama Lukas, kedua Paulus. Disamar-samarkan oleh Markus Yohanes. Lah tapi emang pas sebelum Maria mengandung kan udah datang malaikat seperti itu. Malaikat mengatakan apa? Malaikat datang itu akan lahir juru selamat dunia. Dan nanti Coba lu baca Lukas 1:26 sampai habis di sana, itu pada bulan ke-6 gitu ya. Bapak di surga atau Tuhan yang Maha Kuasa atau menurut orang Yudaisme Elohim di surga berfirman, kemudian firman ini diantarkan oleh Gabriel menemui Maria. Ketemulah Maria sama Gabriel. Apakah waktu itu sudah ada Yesus? Belum ada. belum ada. Belum ada. Belum. Salam wahai Maria, kata Gabriel. Apa gerangan? Kata Gabriel, aku menyampaikan perintah dari Tuhan. Kamu nanti akan hamil. Kata Maria, loh gak mungkin lah. Orang gua masih perawan. Gua gak punya suami. Apa yang terjadi bro? Endingnya, Maria hamil. Siapa yang menghendaki Maria hamil? Ya Bapak di surga Elohim itu tadi. Itulah perintahnya. Gabriel nganter. Bukan Gabriel membawa Tuhan masuk dalam kandungan. Masa Gabriel, Tuhan sini lu gue anterin lu masuk kandungan. Kan gitu konsepnya sebagian orang-orang. Yang dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Artinya apa? Gabriel mengantar Sang Pencipta masuk dalam kandungan. Nggak lulus kamu nanti nih.
Coba lu pakai akalmu di situ, bro. Coba lu pakai akalmu di situ. Tujuan Yesus datang ke dunia itu apa? Banyuma udah, masaka udah habis ya Banyuma? Banyuma, bagi dong masakonya. Tujuan Yesus ke dunia itu untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu kembali kepada hukum Taurat. Itu tujuannya Yesus. Makanya dia datang sesuai dengan pengakuannya hanya untuk orang-orang yang sesat dari umat Yakub Bani Israel saja. Begitu, bro. Berarti bukan untuk menyelamatkan manusia ya, Bang? Untuk menyelamatkan Bani Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Begitu, bro. Kalau kata pendeta dibilang menyelamatkan seluruh umat manusia, dibilang gitu. Sama waris. Kan, Gitu, itu nggak ada pengakuan Yesus kayak gitu. Itu pengakuan gereja aja berdasarkan dengan titipan orang Farisi kepada Roma Yunani. Yang dimaksud Yesus mau selamat itu adalah mereka ini siapa? Bani Israel. Bani Israel yang mana? Yang percaya bahwa cuman ada satu Tuhan. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus. Kenapa harus ada Yesus? Karena sudah zamannya Yesus. Zamannya Musa mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Musa yang Engkau utus. Itu zamannya Musa. Zamannya Yohanes Pembaptis mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yohanes Pembaptis sebagai utusan Tuhan. Zamannya Yesus mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Zamannya Nabi Muhammad mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Nabi Muhammad yang telah Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi para kaum itu bersaksi. Contoh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 11, Yohanes 14, Yohanes 12. Apa yang diinginkan oleh Yesus? Dunia harus tahu bahwa orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku telah menyampaikan kepada mereka agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar dipercaya sebagai utusan. Contoh, Yohanes 17:8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus yang memperoleh hidup yang kekal percaya Yesus adalah utusan. Itu murid Yesus. Nah, Yesus pada saat mengajarkan kepada muridnya selalu mengatakan waspada, waspada, waspada. Waspada kepada siapa? Ahli Taurat. Waspada kepada siapa? Orang Farisi. Waspada kepada siapa? Orang munafik. Yang mana itu? Yang seangkatan dengan Yesus. Kenapa Yesus selalu mengatakan waspada, waspada? Karena akan ada pembinasa keji yang akan menyesatkan manusia, yang membunuh dan memutarbalikkan fakta firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Artinya apa? Kalau saya jadi saudara, saya akan mengeluarkan diri saya sejenak, entah itu 5 menit, 10 menit, dari agama, doktrin, dogma yang saya anut. Lalu saya mempelajari Bible. Siapa sih oknum yang selalu Yesus katakan waspada, 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 waspada? Apa sih buah dari pengajaran oknum tersebut? Nah, di situ Anda akan menemukan diri Anda sebagai orang ternyata yang selama ini berada pada lingkaran orang-orang yang dikatakan oleh Yesus waspada. Kenapa demikian? Karena kapan tidak waspada akan datang pembinasa keji yang akan menyesatkan banyak orang. Maka murid-muridnya mewaspadai. Makanya sampai hari ini, Bung, sampai hari ini kita tidak menemukan kemudian penganut Taurat, dalam hal ini praktisi kitab Tanak, itu menjadi Kristen. Kristen tetap berdiri dengan polanya sendiri. Yahudi berdiri dengan polanya sendiri. Anda yang hidup di Indonesia tahun 2024 harusnya berpikir
Kok ini Yahudi dan Kristen kok nggak bisa menyatu? Ada apa sebenarnya? Andai saja Anda menyimak tadi diskusi saya dengan seorang dokter, begitu pertanyaan saya kemudian menghujan sampai ke jantung beliau, pertanyakan tentang kitab yang digunakan oleh orang Kristen hari ini secara turun-temurun 2000 tahun kurang lebih, dan ternyata di situ tidak ada legalitas. Harusnya Anda sadar. Satu, kenapa agama Yahudi dan Kristen tidak bisa menyatu? Kenapa mereka tidak satu kitab saja? Kenapa mereka tidak satu Tuhan saja? Kenapa mereka tidak satu tempat ibadah saja? Kenapa mereka tidak satu agama saja? Kenapa mereka tidak satu Tuhan saja? Kenapa berpisah? Dan tak ada jembatan yang bisa kemudian membuat mereka menyatu. Selama-lamanya akan berpisah, selayaknya air dan bensin, air dan minyak, antara warna hitam dan warna putih. Kenapa Yahudi Kristen ini tidak pernah nyatu? Ada apa dengan Kristen ini? Siapa sih yang datang mengajarkan kepada Kristen ini untuk bertuhan seperti yang dianut sekarang? Dan siapa yang mengajarkan saya yang ada di Indonesia ini menjadi Kristen kayak sekarang? Apakah ada dari Bani Israel, entah itu dari suku Yehuda, entah itu dari Benyamin, entah itu dari Nat, entah itu dari Sekar, atau apapun itu, yang datang ke Indonesia mengajarkan orang tua saya, nenek saya, buyut saya menyembah kepada Yesus? Siapa Yahudinya? Siapa orang Israelnya? Ternyata tidak ada. Yang datang mengajarkan kepada saya justru orang-orang dari Belanda, dari Eropa, dari Barat. Ada apa dengan agama ini? Nah, harusnya Anda berpikir di situ. Kenapa orang Yahudi tidak mengakui agama Kristen? Kalau Kristen ini memang agama benar, harusnya dia yang bertumbuh di Yerusalem sana, bukan justru Islam yang ada di sana. Ini kok justru yang banyak Islam, Kristen malah lebih sedikit. Sedangkan Kristen mengatakan di sanalah Yesus lahir, di sanalah Kristen lahir, di sanalah kitabnya lahir, di sanalah Paulus lahir. Tapi faktanya justru Kristennya ada di Roma, di Eropa. Kenapa bukan di Yerusalem? Justru yang menguasai bait suci yang ada di sana umat Islam yang ada di Palestina sana. Kenapa bukan orang Kristen yang menguasai? Justru umat Islam. Ada apa ini semua? Padahal umat Islam itu datang di abad ke-7. Agama saya katanya datang di abad ke-4, abad ke-3, bahkan katanya diajarkan dari abad pertama. Tapi kok nggak sesuai dengan fakta gitu loh? Harusnya Anda pikir di situ. Kalau kami umat Islam kan mikir tentang Islam. Islam datang dari Nabi Muhammad SAW. Membawa apa? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Tempat ibadahnya masjid. Nama Tuhannya Allah. Nama nabinya Nabi Muhammad. Lalu agamanya Islam. Nah, di mana lahir? Di tengah-tengah Arab. Bagaimana 1400 tahun? Ternyata masih seperti itu. Nah, ini yang benar. Bagaimana dengan Kristen? Cek, dipatikan. Katolik dari mana? Oh, konsili. Apa itu konsili? Rapat pertemuan, ya, mahkamah besar. Adanya kemudian sidang besar untuk menentukan satu perkara. Sidang, pertemuan. Ternyata semuanya ini hanya dilantik. Tuhanku Tuhan dilantik, kitabku juga kitab yang dilantik, rasul juga rasul dilantik, agama juga agama dilantik. Bahkan ada di antara kami yang tidak mengaku Kristen itu agama. Lalu mau sampai kapan memperbodoh diri kayak begitu? Jadi saudara, ketika Anda beragama, tolonglah ya, sekarang saatnya kita menggunakan akal untuk menakar agama kita. Islam, Kristen yang benar atau yang mana? Nah, tadi Pak Dokter dengan mulutnya itu, mulut sesumber yang tidak punya rem, dia mengatakan bahwasanya kerajaan itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Apa pula? Kerajaan yang mana? Kerajaan yang benar itu tuh di sana tuh, di Arab Saudi. Itu kerajaan yang tidak pernah pudar selama-lamanya, 1400 tahun sampai hari ini. Kerajaan itu diambil dari sana. Kenapa demikian? Karena Yesus mengatakan, dari buahnya kamu mengenal dia. Satu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Perhatikan, tata cara ibadah, syariat, hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan serta perintah dan larangan itu sempurnanya di mana? Di Kristen atau di Islam? Di Islam. Oke, lebih baik mana antara agama Yahudi dan Islam dalam hal ibadah? Islam. Kalau di Kristen nggak ada ibadah.
Ada ibadahnya Pak. Yang mana? Hari Minggu. Itu mah dibuat-buat, tidak ada firman Tuhannya. Ada lagi Pak, apa? Natal. Itu juga hanya dibuat-buat. Ada lagi Pak, apa? Tahun baru. Itu juga hanya dibuat-buat. Ada lagi Pak, apa tuh? Kenaikan Yesus Kristus. Itu juga hanya dibuat-buat. Kematiannya. Itu juga hanya dibuat-buat. Internal mereka yang bikin. Tak ada firman Tuhan yang menyatakan itu. Oh gitu? Yes. Yang kedua, dari buahnya kamu dapat mengenal dia. Nah, buah-buah dari pengajaran para nabi mengajarkan apa? Tauhid. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa, Salomo, dan seterusnya. Yesus. Tauhid, satu Tuhan. Islam, satu Tuhan. Ibadahnya sujud. Nabi Abraham sujud, Ishak sujud, Daud, Yakub sujud, Musa sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Yesus sujud, Paulus jingkrak. Ibadah semua kena. Terus kemudian itu buahnya. Buahnya akan kamu kenal. Apa itu? Mentauhidkan, memuliakan, menyembah hanya satu Tuhan, mengagungkan semua yang ada pada konsep tauhid, merujuk hanya kepada satu hakikat, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha suci. Kemudian buah yang kedua, kata Yesus, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Buahnya kamu mengenal dia. Apa itu? Mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Lihat, umat Islam, minuman merebak ke seluruh dunia, haram. Oke? Apalagi? Zina merebak ke seluruh dunia, haram. Semua yang dilarang oleh Tuhan haram. Artinya apa? Dengan Islam menginsapkan seluruh dunia. Apabila ia datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Alhamdulillah, menginsapkan dunia akan dosa. Apa buktinya? Ketika orang Indonesia diajarkan menyembah kepada manusia, Islam datang untuk melarang agama itu, untuk melarang orang-orang mengikuti agama itu. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar. Jadi Islam datang menghapuskan dosa di atas muka bumi. Inilah yang disebut bahwa roh kebenaran itu akan datang menghapuskan dosa-dosa, mengisapkan dunia akan dosa. Nah, yang kedua adalah dari buah nabi palsu atau pengajar palsu atau kerajaan palsu. Jadi yang pertama buah kerajaan Allah, yang kedua buah kerajaan iblis. Kata Yesus, kalau dalam Al-Quran kan sudah jelas, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang yang melanjutkan kerajaan setan, wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Udah jelas dalam Al-Quran tuh, kerajaan setan hanya diambil dan dilanjutkan oleh orang-orang kafir. Nah, Yesus pun mengatakan hal yang sama. Dari buahnya engkau bisa melihat si pembinasa keji itu. Apa? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Inilah tanda-tanda dari buah-buah kerajaan iblis, pembinasa keji. Kodenya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini adalah kode-kode dari pembinasa keji, di mana ini adalah buah dari ajaran iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, agama mana antara Islam dan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, menggunakan nama Yesus? Di dalam Matius 7 nomor 15 nomor 20 sampai nomor 23, kalau ajaran memanggil Yesus Tuhan, ajaran memanggil Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, ajaran bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah ajaran dari buah-buah yang benar. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengusir orang-orang tersebut? Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya sebagai orang waras, ketika sudah membaca dalam sebuah kitab, orang yang diusir ke dalam neraka menurut Yesus adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Sayalah itu. Orang yang diusir ke neraka berdasarkan Matius 13 nomor 50 adalah orang yang mengikuti ajaran bermujizat pakai nama Yesus. Sayalah itu. Bernubuat pakai nama Yesus. Sayalah itu.
mengusir setan pakai nama Yesus. Dalamnya nama Yesus, keluarlah kau yang hai setan, seperti yang dilakukan oleh dokter tadi. Siapa yang kemudian menganut ajaran itu? Sayalah itu. Maka sebagai orang waras, apakah saya masih mau tinggal di agama itu atau saya tinggalkan? Kalau saya waras, pasti saya tinggalkan. Tapi kalau saya tidak waras, saya akan tetap tinggal di situ menunggu masa-masa pengusiran. Ayo, sekarang saudara-saudara yang mendengarkan ini, apakah Anda waras atau setengah waras atau memang tidak waras lagi? Silakan. Iya, oke. Kalau yang Bang Zuma debat sama dokter sih aku nggak mendengarkan namanya, maksudnya belum masuk ke room ya, seperti itu, baru ini aja sih. Terus saya mau tanya, kalau saya bilang waras, saya masih waras lah Bang, seperti itu. Yang saya tanyakan itu Yesus itu dia agamanya apa Bang, kalau menurut Bang Zuma? Oke. Terus Baik. terkait Matius 7 itu khusus untuk orang-orang munafik Bang, terkait di Matius 7 yang Bang Zuma itu, kalau dibaca keseluruhan dari Matius 7 sampai Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu terkait orang munafik. Salah Bang. Salah Anda. Itu terkait orang Kristen. Ingat Bung, Kristen, ingat. Ada dua kelompok orang yang memanggil Yesus itu Tuhan atau Tuhan dalam perspektif kita orang Indonesia. Yang pertama, camkan baik-baik, orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Ingat, Yesus tidak punya murid pemakan babi, Yesus tidak punya murid tidak bersunat, Yesus tidak punya murid merasulkan Paulus, Yesus tidak punya murid yang tidak bersunat, makan babi dan ibadah minggu. Ingat itu dulu. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan dalam perspektif orang Indonesia, yaitu orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, apalagi Advent, apalagi Mesianik, apalagi masih banyak lagi yang lain, Pantekosta dan seterusnya. Ini kelompok yang kedua yang memanggil Yesus Tuhan. Tolak ukurnya apa kemudian? Coba Anda baca Matius 7 nomor 16-nya atau nomor 17-nya atau nomor 18-nya atau nomor 19-nya. Anda baca nomor 18-nya. Apa yang dikatakan di sana? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, ada dua kelompok yang masuk, Yahudi dan Kristen, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mari kita lihat. Orang Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, ibadahnya Sabat, tidak makan babi, mereka bersunat, menyembahnya kepada Elohim, Hasem. Berarti mereka memanggil Yesus Tuhan dalam arti Sayyid, dalam arti Kurios, dalam arti Mar, tetapi mendudukkan bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Golongan yang kedua, Kristen, menyembah Yesus. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Ibadah hari Minggu, apakah itu kehendak Elohim? Bukan. Makan babi, apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Terus tidak bersunat, apakah itu kehendak Bapa juga? Bukan. Ingat, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen ibadah hari Minggu? Kehendak Bapa yang di surga? Bukan. Atas kehendak siapa kemudian Kristen menyembah Yesus? Kehendak Bapa di surga? Bukan. Atas kehendak siapa makan babi, tidak bersunat? Kehendak Bapa yang di surga? Bukan. Justru yang dilakukan orang Kristen itu semuanya adalah pelanggaran yang sangat besar dan hanya bisa dihukum dengan hukuman kekekalan di dalam api neraka. Apa buktinya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Kristen membuat sembahan lain di hadapan Bapa, yaitu anaknya Yesus. Kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 31, 16, 17. Hari Minggu orang-orang Kristen justru beribadah. Jangan engkau makan babi, Imamat 11 nomor 7. Orang Kristen malah berpesta dengan babi. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat qulub, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Orang Kristen dilarang bersunat. Jadi mana alasannya Anda mengatakan munafik? Tidak ada.
Semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik dan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Bukan setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, menggunakan namamu, dalam nama Yesus? Pada waktu itulah aku berkata kepada mereka, sungguh aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, saudara mau? Hanya orang yang tidak waras yang mau. Sedangkan contoh sudah ditorehkan kemudian. Saking hebatnya Allah ketika dikatakan wa makaru wa makar Allah, orang-orang kafir membuat makar dan Allah membalas makar itu. Tuhan menitipkan makar, Tuhan menitipkan kemudian pembalasan makar mereka. Apa? Tuhan kemudian mengarahkan tangannya menulis Markus 5. Di situ sangat jelas, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat. Begitu roh jahat itu keluar dari orang tersebut, orang itu tak lagi menyembah Yesus. Maka bolehkah saya menarik kesimpulan, orang-orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat? Demikian. Oke, Bang Zuma, aku nambahin sedikit ya Bang. Dalam nama Yesus, ini malam Bang Zuma jenius. Silakan Bang Paulus, lanjut. Iya, ya. Terus yang itu ya pertanyaan aku ya belum jawab Bang. Yang Yesus itu agama apa menurut Bang Zuma? Oke, baik. Agama itu menurut pandangan kita sebagai orang Indonesia, agama itu tidak kacau. Ketika Yesus ditanya, wahai guru, di dalam Matius 19, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Supaya tidak hidup, supaya Anda itu tidak mati, maka lakukan segala perintah-perintah Tuhan. Artinya, berbicara mengenai agama, Yesus mengajarkan damai sejahtera. Agar damai, agar sejahtera. Apa yang harus aku lakukan? Menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan. Oh, ada dalilnya? Ada. Mana buktinya? Lihat di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dalam hal ini anaknya, saudaranya, mamanya, bapaknya, pamannya, tetangganya, jemaatnya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ingat, agama itu adalah damai sejahtera. Bagaimana mau damai kalau tempat kembalinya adalah neraka? Bagaimana mau damai kalau tempat kembalinya adalah tempat yang hina? Tapi Yesus mengatakan, akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi Yesus mengajarkan agama. Agama apa yang diajarkan oleh Yesus? Shalom, damai sejahtera. Coba Anda baca di Yohanes 14, Yohanes 17, damai sejahtera.
aku tinggalkan untukmu. Baca Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan maut, tetapi rancangan damai sejahtera. Apa itu rancangan damai sejahtera? Al-yawma akmaltu lakum dinuk, pada hari ini telah kusempurnakan agama damai sejahteramu, yaitu Islam. Aku ridha akan agama itu. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Yesus, apa agama Yesus? Yesus selalu ingin damai dalam hidupnya. Tetapi kata Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Jadi Yesus itu selalu mengajarkan kedamaian. Dia mengajarkan kemudian murid-muridnya agar hidup. Sehingga Yesus mengajarkan salam. Yesus mengajarkan Islam. Contoh, ketika dia datang di Lukas 24 nomor 36, apa kata Yesus? Shalom alaikum, damai sejahtera untuk kalian. Kalau di kami, assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Nah, Yesus mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Itu tidak pernah diajarin. Yang Yesus ajarkan adalah assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Dan agama yang diajarkan kemudian terakhir oleh Tuhan pencipta langit dan bumi adalah salam, Islam. Nah, sementara para nabi mengajarkan salam, shalom, shalom, shalom. Abraham, shalom, shalom. Kenapa kemudian Adam diberi perintah dan diberi larangan? Makanlah, tapi jangan makan ini, jangan makan yang ini. Itu perintah. Kenapa Tuhan memberikan perintah dan larangan kepada Adam? Tujuannya apa? Agar supaya Adam itu kacau atau Adam itu selamat. Ternyata Tuhan memberikan larangan dan perintah kepada Adam alaihissalam, tujuannya supaya salam, damai sejahtera. Artinya pondasi utama tentang agama Islam sudah ditanamkan dan ditancapkan oleh Allah melalui Adam alaihissalam hingga kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yesus agamanya apa? Shalom, damai sejahtera. Siapa bilang Yesus tidak mengajarkan damai sejahtera? Dia sujud beribadah untuk dia damai. Dia mengajarkan kemudian Taurat untuk ia damai. Dia mengajarkan larangan supaya dia damai, mengajarkan perintah supaya dia damai. Dia dan murid-muridnya dan pengikutnya damai sejahtera hidupmu. Itu kata Yesus. Berarti Yesus mengajarkan apa? Shalom. Ma makna shalom fi lugatil Arabiyyah? Islam. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam. Demikian. Itu berarti kalau di Islam itu harus yang waras dan berakal ya Bang ya, baru bisa. Masya Allah, betul sekali. Kalau saya lihat nih kalau saya gambar nih Bang Zuma terkait Masya Allah, pengetahuan orang Kristen ini, kayaknya Bang Zuma nih pernah dia mengimingin kayaknya nih. Kalau saya gambar nih kayaknya. Bener ya Bang? Gimana? Bang Zuma kan udah maksudnya udah paham nih terkait agama Kristen kan, pengetahuannya udah cukup mantep lah. Insya Allah. Terus kalau saya lihat dengan Bang Zuma menjabarkan itu, Bang Zuma kayaknya pernah ada dia mengimingin sama orang gitu ya. Tanya hostnya tuh, hostnya yang melihat dengan mata kepala sendiri. Gimana host? Ada Oten datang ke Makassar, berikan Bang Zuma nominal yang besar agar Bang Zuma tidak lagi berdiskusi. Dia bilang silahkan tulis nominal berapapun yang Bang Zuma inginkan. Yang jelas Bang Zuma tidak lagi muncul di sosial media untuk membahas kitab Bible. Gitu. Gitu, berarti ya benar yang aku gambar seperti itu. Apakah Rasul Paulus juga ingin mengiming-imingi aku? Bang, enggak. Janganlah Bang, aku masih kecil loh Bang, aku masih SMA. Kalau saya baca kan, aku belum mengenal cinta kan, Bang. Jangan-jangan Bang Zuma pengen disekolahin lagi ya? Disuruh tunjuk waktu itu mau sekolah di mana? Bener kan berarti? Iya. Tapi Ahisugi tahu tuh. Setelah itu terjadi kemudian beberapa bulan teman saya yang KO. Golnya di teman saya. Ahisugi monitor nggak ini? Ahisugi
Jauh mungkin. Jadi ternyata setelah saya didatangin, beliau didatangin dulu. Habis itu masih mikir-mikir, sudah goyah, dia datang ke Bang Suma. Di Bang Suma mantap, kembali lagi ke sana, akhirnya dia murtad. Padahal dia salah satu adik yang saya andalkan waktu itu. Ahisugi tahu, Ahisugi sampai ngamuk-ngamuk. Ahisugi nangis, yang ngamuk, saya yang nangis waktu itu. Alasannya, aku mau ke mana bang? Aku juga mau hidup. Aku juga mau makan. Sementara aku dijanjikan dealer motor. Ya udahlah kalau gitu. Jadi semua orang musuhin, termasuk Ahisugi. Kita masukkan beliau masuk di dalam grup WA waktu itu, kita sidang. Tapi apalah daya, ya namanya duit. Siapapun akan ini kalau pertahanan kuda-kudanya gak kuat. Gitu bang. Pasti bayarannya miliar. Apa dijanjiin apa guruna? Motor, usaha dealer motor. Dealer motor dengan angka yang sangat lumayan. Fantastis itu. Mantap. Waktu itu saya video call sama pelakunya dengan siapa ini? Ada nggak yang ingat orang Sidrap yang punya ada jualan baju peranakan Arab yang ada di Jakarta? Dulu juga sering di WA. Iya, lupa saya namanya itu. Kami ada sama-sama video call waktu itu. Setelah saya janjian di Claro, bukan di Aston, saya tidak datang. Saya sampai di rumah Ismail kayaknya kalau nggak salah. Keluarganya Habib Lopot. Iya. Ingat kan? Bukan Ismail. Bukan ya? Habis itu saya samperin mereka, ditunggu di depan. Ini kenapa orang Arab semua ini yang nunggu? Saya datang, saya samperin mereka. Oke. Nah, si pelaku itu video call lagi. Saya angkat video call itu, kami video call. Abang katanya di rumah. Enggak, kebetulan ini mbak, saya keluar lagi rumah karena ada saya dari Jakarta. Sempat ngobrol lama dengan, kalau nggak salah Ismail namanya. Mirip-mirip tapi lupa, gua ada di pohon buku yang gua cari dulu. Iya. Habis itu dia ke Jeneponto, Sinjai, Sopeng, kembali ke Makassar, Surabaya. Dagang di Tanah Abang dulu, siapa sih? Ya, betul. Jadi sempat video call hari itu juga. Jadi saya bilang sama beliau, si oknum ini kan dia banyak, ada beberapa bule, dia sama-sama. Aku bilang gini, saya tidak perlu duit. Saya hanya butuh lai menghapus semua kata-kata Islam dalam kitabnya, selesai kita. Oh itu nggak mungkin bang. Dengan gayanya dia ngomong, itu nggak mungkin bang. Loh, kenapa nggak mungkin? Ya karena memang kami dari sononya, kami diajarkan dari kecil begitu bang. Kayak gitu cara ngomongnya. Jadi ku kasih lah teman. Kau lah yang ngomong. Jijik saya dengarin orang ngomong kayak gitu. Gitu bang Handi. Sayangnya Ahisugi nggak monitor. Kalau dia monitor pasti dia bisa cerita panjang lebar. Nangis saya sejadi-jadinya nangis. Kenapa bisa deh? Kita sama-sama pun janjian ke Istiqlal, kita sudah bikin tabloid, kita gini-gini. Maafkan saya bang. Ini sudah jalanku bang. Nangis dia, tapi hilang. Tidak ada lagi kabarnya, dan yang memberikan uang itu juga tidak ada kabarnya sekarang. Informasi saya dengar sih nikah tapi cerai. Mereka nikah tapi cerai. Tidak rela menjual imannya ya bang ya, demi uang gitu. Ya ketemu bang, ketemu antara si pemilik uang dengan yang butuh duit, ketemu jadinya akidah tergadai. Bang Jema, Oke. Iya. mempertahankan imannya seperti itu. Siap. Yaudah bang, nanti aku ntar dah belajar lagi dah seperti itu. Nanti saya belajar lagi sama bang Natail. Iya. Natail siapa? Natail yang picak loh bang. Nathanael. Walah, dia nantang saya. Nantang katanya saya tapi dia nggak udah- berani. Katanya dia udah ngundang dari Bang Ardiansyah, suruh sampaikan ke Bang Zuma, katanya Oh, nggak direspon. bukan begitu caranya.
Yang menantang itu yang harus datang. Kalau saya tanpa nantang, saya kan udah sering debat sama dia tuh. Udah sering datang ke tempatnya dia. Nggak perlu kalau kita nantang, kita yang harus datang. Contoh misalnya, gue tantang lu ya. Nah, yang ditantang itu yang menentukan tempat. Bukan kita. Kalau kita nantang orang, kita menentukan tempat, berarti kita punya siasat yang mau mencelakai orang. Tapi kalau macam saya nih, besok saya mau ke Anak Batak, ya pergi aja ke Anak Batak. Tunggu, nggak mau nantang apa, nggak butuh tantangan dia. Saya nantang dia, saya datang ke Komalnya. Ke Pak Bom Bom, saya ikut datang ke Komalnya. Gitu maksudnya. Nantang kok dia ngajak kita ke tempatnya, kan nggak apa ya namanya. Itu namanya rasio. pansos. Itu namanya Iya. pansos. Bang, saya boleh tanya nggak Bang? Boleh. Ini kalau seandainya Bang Zuman sama Pak Bom Bom kalau seandainya lagi debat itu, tapi nanti di luar selesai dari itu ngopi-ngopi bareng ya Bang ya, atau gimana sih Bang, kayak politik gitu atau gimana sih? Tetap Aku sama Pak Bom nggak pernah akur. Kalau yang lain akur seperti Bang Luga, apalagi Samuel, sering ngobrol-ngobrol, Ibu Uti, sering ngobrol-ngobrol japri-japrian. Siapa lagi ya? Pak Lamsen. Tapi kalau Bom Bom nggak pernah. Ini ada lagi di WA saya ini, VN. Apa ini? Tiba-tiba muncul VN yang 4 detik. Ini kalau habis berasnya pasti VN gini dia. Cuma kau punya anak gua panggil-panggil kau nih, kesini cepat. Ah itu. Tiba-tiba masuk VN kayak gitu, itu artinya berasnya habis. Karena kalau saya masuk kan pasti dapat koin banyak dia. Ini tiba-tiba aja nih. Kapan nih dia kirim WA? Dari tanggal terakhir dia tanggal ini, tunggu ya. Terakhir tanggal 19 April. Tiba-tiba muncul tanggal 20 tiba-tiba tinggal muncul 23 April VN-nya. Nah ini ya Biang. Cuma kau punya anak gua panggil-panggil kau nih, kesini cepat. Nah, itu aja dia bilang. Habis itu hilang lagi. Kayak gitu-gitu Bang. Kalau untuk kopi-kopi enggak deh. Karena dulu dia ngancam saya, dia mau bawa badi 7 katanya, 7 badi katanya. Pernah juga dia ngajak saya 1 sarung. Tapi dia ingkari sendiri bahasanya. Oke Bang, atau kita Oke. sampai dulu. Bang lihat Bang Zuma Lab itu kan sama Bang Bom Bom itu kan bulan April tuh. Itu kayaknya kayak teman gitu loh Bang. Tapi kalau sama Bang CP kayaknya Bang Zuma kayaknya kesel gitu kalau nggak Bang CP sama si siapa tuh Lera gitu ya, Lera TV atau apa gitu. Itu Iya, baru kurang. paling tidak Bung, kalau ada orang berdiskusi sekeras CP itu dan dia merahasiakan wajahnya, merahasiakan tempat tinggalnya, itu sudah tidak bagus. Kalau Pak Bom Bom itu hanya pelawak. Pak Bom itu hanya pelawak aja. Bagi saya dia itu hanya pelawak, apalagi dia kan anak Sulawesi kan, biar bagaimanapun. Namanya anak Sulawesi, beda agama, tapi kita suku pasti kita saudara, kan gitu. Nah ini si CP sama seperti Sofiatul, sama-sama kiamat itu tujuannya untuk menghinakan Kristen, menghujat Islam, tapi yang dihinakan Kristen. Itu tujuannya itu begitu. Kalau orang mau cari kebenaran, ya minimal kayak saya pakai masker tapi buka kamera, tahu tempat tinggalnya di mana. Ini si CP enggak. Mau apa? Itu lebih parah dari teroris itu sebenarnya. Berbicara mengenai agama, menghujat agama orang, menceritakan agama orang, tapi tidak buka kamera. Maksudnya tidak memperlihatkan siapa dirinya. Kalau seperti Bang Paulus ini kan bukan menghujat, bertanya, memberikan argumen, itu tidak masalah. Tapi dia setiap hari bahas terjemahan-terjemahan, menghujat, menghinakan, menertawakan. Dan dia privat. Itu artinya memang dia punya niat jahat, jelek. Dan orang kayak gitu tersiksa. Orang kayak gitu tersiksa batinnya. Jangan dipikir dia tidak tersiksa, tersiksa dia tuh. Tersiksa dia tuh. Menghujat kayak gitu tersiksa. Kalau saya enggak. Saya keluar pakai masker, tapi kan orang semua pada tahu. Semasker-maskernya saya di TikTok atau di internet, saya keluar justru orang tidak kenal kalau saya buka masker.
Kalau saya buka masker di luar, orang sudah tidak kenal. Oh, ini Bang Suma. Tapi kalau saya keluar saya pakai masker, orang pasti tahu Bang Suma kan? Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena orang kan cuma lihat maskernya kan, cuma biji mata dan alis. Nah, kalau saya sudah buka masker, dia tidak lihat, dia akan melihat hidung pesek, terus gigi nong-nong 3 biji di depan, mana gigi bawahnya 02. Pasti, ini bukan Bang Suma, gitu loh. Sampai di sini tidak paham kah? Oh, paham. Cukup bang. Oke, thank you. Lanjut Bang Hadi dan teman-teman yang lain. Seperti biasa Mas aku lagi. Itu ada tuh Pak Hei. Nanti kalau ke Nathanael, Betran. Iya nanti ke Nathanael. Dia biasanya kalau online itu si Nathanael itu dia ini bang siang jam 11 dia kadang suka live. Gitu. Iya. Kalau malam dia enggak, siang Iya. biasanya. Yang gue peduliin ini, kan di Kristen itu ada 7 karunia roh ya. Tahu nggak? Tahu nggak itu? Oi. Iya bang. Tahu kan ada 7 karunia roh. Pernah dengar sih bang. Nah, itu ada tuh kalau biasanya di karismatik ada kayak gitu, 7 karunia roh. Salah satu karunia rohnya itu namanya karunia kesembuhan gitu. Kenapa matanya nggak sembuh-sembuh gitu loh? Tolong Kalau tanyain dia itu. bilang tadi pernah nanya, ada pernah nanya tuh, dibilang katanya kecelakaan bang itu. Ya gue tahu. Iya. Gua bukan tahu sih, gua nggak peduli penyebabnya apa. Yang gue pedulikan mana karunia kesembuhan yang dijanjikan gitu. Bukankah di dalam Markus 16 15 sampai 18 itu terakhirnya mengatakan gini, taruh tangan di tempat yang sakit, sembuh. Gitu loh. Tanda-tanda orang percaya Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Kalau ada anggota badan lu sakit, ditaruh tangannya di situ, sembuh. Artinya, kalau ada orang Kristen sakit, tidak bisa mengobatinya pakai tangan, Markus 16:15 palsu. Udah pernah baca bro, Paus? Jatuhnya nabi palsu. Nah, di situ pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya, artinya di situ barang siapa yang percaya Yesus Tuhan dibaptis.